Aku sebenarnya bukan tipe orang yang suka uji nyali, tapi malam itu aku ikut. Sekitar jam 1 pagi, aku dan dua temanku masuk ke sebuah rumah sakit tua di pinggiran Bandung. Bangunannya sudah lama kosong, katanya dulu sempat beroperasi, lalu ditutup mendadak setelah beberapa insiden aneh. Awalnya aku pikir cuma cerita buat nakut-nakutin, sampai aku benar-benar berdiri di depan pintu masuknya. Cat tembok mengelupas, kaca jendela pecah sebagian, dan bau lembab bercampur seperti bau obat lama yang tertinggal. Kami masuk lewat pintu samping yang sudah rusak. Begitu melangkah ke dalam, suara luar langsung hilang. Sunyi yang aneh, seperti suara diserap dinding. Kami menyalakan senter, lorongnya panjang, deretan pintu kamar rawat di kiri kanan. Nomor kamar masih ada, 31, 32, 33. Aku iseng menyenggol salah satu pintu, krek terbuka sedikit. Di dalam cuma ranjang besi berkarat dan tirai robek. Tapi anehnya, di lantai ada bekas seperti roda kursi yang baru saja digeser, debunya terbelah. Padahal gedung ini katanya sudah kosong bertahun-tahun. Aku mulai nggak nyaman, temanku bercanda, paling tikus. Tapi aku tahu suara roda kursi dan tikus itu beda. Kami lanjut ke lantai 2, tangga daruratnya gelap total. Langkah kaki kami menggema pelan. Dan di tengah tangga, aku dengar sesuatu. Seperti tit, 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 suara monitor jantung, pelan, jauh. Aku berhenti. Kalian dengar nggak? Tanyaku. Mereka bilang enggak, tapi aku yakin banget. Itu suara alat medis. Dan itu bukan imajinasiku. Di lantai 2, suasananya lebih dingin. Senterku sempat berkedip. Dan saat aku mengarahkannya ke ujung lorong, aku melihat kursi roda menghadap ke dinding. Padahal tadi lorongnya kosong, aku yakin. 100% yakin. Temanku juga baru sadar. Kok tadi nggak ada ya? Kami mendekat pelan. Dan saat jarak kami tinggal sekitar 5 meter, kursi roda itu bergerak. Pelan, berputar, menghadap ke arah kami. Tidak ada siapa-siapa yang mendorong. Tanganku langsung dingin. Aku nggak bisa ngomong. Dan saat senterku naik sedikit, aku melihatnya di ujung lorong, berdiri. Sosok tinggi kurus, pakai baju pasien warna pucat. Rambutnya menutupi wajah, diam, tidak bergerak. Aku pikir itu temanku yang iseng, tapi dua temanku berdiri di sampingku. Artinya, itu bukan kami. Sosok itu tidak berjalan, tidak melayang. Dia hanya bergeser sedikit, seperti frame video yang patah-patah, mendekat, pelan. Aku refleks mundur, dan tiba-tiba, titit. Suara monitor jantung keras banget. Dekat, sangat dekat, seolah-olah tepat di belakangku. Aku spontan menoleh, kosong. Tidak ada alat apapun. Saat aku balik lagi ke depan, sosok itu sudah tidak di ujung lorong, tapi sudah berdiri di samping kursi roda. Jaraknya sekarang mungkin 3 meter dari kami. Dan perlahan, kepalanya miring, seperti sedang memperhatikan kami satu persatu. Aku bisa merasakan tatapannya, bukan melihat, tapi merasakan. Tekanan di dada makin berat. Temanku tiba-tiba teriak, lari. Kami langsung balik arah. Langkah kaki kami panik di tangga. Tapi anehnya, tangga terasa lebih panjang dari sebelumnya. Seperti nggak habis-habis. Aku hampir jatuh karena merasa ada yang menarik bagian belakang jaketku. Aku nggak berani lihat, nggak berani. Sampai akhirnya kami berhasil keluar pintu samping. Udara luar terasa lebih hangat. Kami berhenti di parkiran. Semua terdiam, tidak ada yang bicara. Besoknya, aku cek lagi rekaman dari kamera kecil yang aku bawa. Awalnya biasa saja, sampai bagian lorong lantai 2. Di video, kursi roda itu memang bergerak sendiri, terekam jelas. Tapi yang bikin darahku beku, saat kamera mengarahkannya ke ujung lorong, tidak ada sosok berdiri di sana, kosong. Padahal, aku melihatnya, kami bertiga melihatnya, tapi di kamera, lorong itu kosong, benar-benar kosong. Lalu di detik terakhir sebelum kami lari, ada satu hal yang baru kusadari. Di pantulan kaca jendela kamar, ada bayangan. Berdiri tepat di belakangku, dekat sekali, terlalu dekat. Dan saat aku perbesar videonya, bayangan itu tidak punya wajah. Sejak malam itu, aku nggak pernah lagi ikut eksplor bangunan kosong, karena satu hal yang aku pelajari. Kadang, gedung memang kosong, tapi bukan berarti tidak ada yang tinggal di dalamnya.